Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali eh, perkuliahan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini kita akan melihat bagaimana pengaruh variabel independen yang kemudian lebih dari satu, apakah itu 2 atau 3 terhadap variabel dependen. Kalau kemarin kita melihat regresi sederhana, maka dia antara satu variabel independen dengan terhadap variabel dependen, atau satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan pada regresi berganda ini variabel bebasnya bisa 2 atau lebih terhadap kemudian variabel terikat. Secara umum ini adalah persamaannya yang dilakukan. Teman-teman kemarin sudah tahu bahwa saya ini B1 X1 berarti dia variabel terikat, variabel bebas 1, ini variabel bebas 2, ini variabel bebas 3, sampai variabel bebas yang ke berapa yang bisa dilakukan pengaruh-pengaruh, ya, faktor-faktor yang menunjang itu apa saja bisa kita lihat di sana. Ya, dari X1, X2, X3, Xn ini variabel bebasnya, sedangkan B-nya B1, B2, B3, Bn ini adalah koefisien regresi yang kemarin kita cari, ya, yang di koefisien berganda kemarin, ya, korelasinya itu. Kita cari itu. Dari secara keseluruhan separuh pekerjaan kita, separuh materi ini sudah kita pelajari sebelumnya, jadi koefisien korelasi. Nah, ini secara umum persamaannya. Jadi 2 atau 3 variabel bebas yang mempengaruhi pada variabel independen. Kalau hanya 2, ya, kalau hanya 2 saja variabel bebasnya, maka dia akan menjadi A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Jadi konstanta koefisien regresinya B ini, X nya adalah variabel bebasnya. Nah, untuk regresi kita menggunakan metode of least square atau dengan menggunakan metode pendekatan kuadrat terkecil. Nah, jadi kita mencari nilai daripada konstanta, nilai daripada B1 serta nilai pada B2, ya, pada B2. Jadi kalau untuk B1, ini persamaannya, jadi persamaan ketiganya ini, jadi B1 konstanta untuk koefisien regresinya kita cari, koefisien regresi untuk B1, B2 serta A konstanta, ya, dengan persamaan yang ada. Jadi dari persamaan ini kita akan melihat ini, ya, jadi turunannya jadi X1 kuadrat jumlah X1 dikurangi dengan jumlah X1 dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, begitupun X2 maupun Y2. XY1 pun sama, yang pendekatan yang digunakan. Jadi
sama semua, tinggal kita masukkan, yang berbeda cuma di apa yang kita cari. Nah, kalau kita cari X1 berarti nilainya X1 semua. Kalau kita cari X2 berarti diganti X2 semua, begitupun yang lain. Jadi semuanya seperti itu. Kecuali pada XY. Nah, kalau ada XY berarti ada interaksi antara X dengan Y. Apakah itu X1 Y atau X2 Y ataukah X1 X2. Jadi tinggal melihat interaksi yang muncul. Nah, dari ini kita kemarin di regresi linear kemarin, ya, di regresi linear lagi, maaf, di koefisien regresi kemarin, koefisien korelasi kemarin, kita sudah mempunyai nilai-nilai ini semua kan. Nilai ini semua kita sudah punya. X1, X2, X1Y, X2Y, X1, X2 sudah kita punya. Sebagai pengingat saya buka lagi. Nah, kita sudah punya ini ya. Jadi ini lanjutan dari kemarin. Jadi kita melihat yang pertama itu adalah X12. X1 berarti apa? Jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 dikuadratkan dibagi N, berarti X1 ini ya 489 dikurangi 57 dikuadratkan dibagi dengan 7 ya. Dibagi dengan 7. Jadi ya 489 X1 kuadrat ya 489 kita kurangi dengan 57 kuadrat. 57 kuadrat dikurangi dengan N. Nah, nilainya ini. Begitupun yang lainnya sama ya. Jadi secara umum nilai-nilai yang masuk dalam persamaan ini, sudah kita punya yang di koefisien korelasi kemarin ya. Di koefisien korelasi tinggal kita memasukkan ke dalam rumus ini untuk mencari nilai akhir dari tinggal mencari nilai daripada koefisien regresinya. Jadi ini kita mencari koefisien regresinya berdasarkan contoh yang sebelumnya. Berdasarkan pada contoh yang sebelumnya, jadi pada X1 kuadrat kita mendapatkan 24,86 dengan rumus yang sama. X2 kuadrat kita mendapatkan 7,43, Y kuadrat kita mendapatkan 23,43, X1Y kita mendapatkan 22,28, X2Y kita mendapatkan 5,57, sedangkan X1 X2 kita mendapatkan 1,72. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini, kita memasukkan untuk mencari koefisien regresinya. Ya, koefisien regresinya berdasarkan persamaan berdasarkan persamaan ini kita masukkan BX2 kali sigma X2 kuadrat dikalikan sigma X1 XY dikurangi sigma X2Y dikalikan sigma X1 X2 kita bagi dengan sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, ini kita masukkan nilainya ya, kita masukkan nilainya. X2 kuadrat ya, sigma X2 kuadrat 7,43 dikalikan dengan 22, sigma X1Y 22,28 dikurangi
sigma X2Y 5,57 dikali sigma X1 X2 1,72, kita bagi dengan sigma X1 kuadrat 2428 ya, 24,86 kali sigma X2 kuadrat 7,43 dikurangi 1,72 sigma daripada X1 X2, kita kuadratkan. Nah, untuk B1 akhirnya kita ketemu 0,86, sedangkan untuk B2 dengan rumus yang sama, dengan mengganti rumus yang sama kita tapi dengan nilai yang berbeda, dengan nilainya ya sesuai dengan apa namanya, nilainya di sini X2Y X1 ya. X1 ini dengan ini kita ketemu B1 sudah, B2 ya kita tinggal masukkan nilainya saja, kita ketemu 0,55 ya. Jadi dengan dari persamaan ini kita masukkan nilainya, nah, kita ketemu 0,55. Begitupun pada alfa, pada alfa kita juga memasukkan nilainya, jumlah Y dikurangi B1 ya. Jadi jumlah Y kan 40 kita kurangi Y1 macam kita ketemu minus 21,67. Tinggal jadi persamaan daripada regresi. Nah, persamaan daripada regresi ini, persamaan ini, nah Y ini sama dengan A tambah, karena dua saja ya tadi ya, kita punya dua contoh saja ya, A tambah B1 X1 tambah B2 X2, kita ketemunya adalah YT sama dengan minus 21,67 tambah 0,86 X1 tambah 0,55 X2 ya, maaf 55 X2. Nah, ini persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini kemarin apa ya, kita melihat pengaruh pengeluaran terhadap pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga. Jadi nilai alfa ya, nilai ini alfa, ini B1, ini B1 X1, ini B2 X2 ya. Jadi dalam hal ini dia mempunyai arti bahasanya minus 21,67, artinya tanpa adanya pendapatan dan jumlah anggota keluarga, maka pengeluaran akan turun sebesar 21,67 rupiah, atau ini ya, sedangkan pada B1 sedangkan pada nilai B1 nilai B2 ya, sedangkan pada nilai B2 B1 yaitu 0,86, artinya bila pendapatan itu naik 1 rupiah,
maka pengeluaran akan naik sebesar 0,86 atau sebesar 86.000. Sedangkan pada nilai B2 jika jumlah anggota keluarganya bertambah 1 orang, maka pengeluaran akan bertambah sebanyak 0,55 atau 55.000. Ya, jadi itu artinya saya ulangi lagi, nilai A, nilai alfa konstanta, yaitu minus 21,67, artinya tanpa adanya pendapatan dan jumlah keluarga, maka besaran pengeluaran akan turun menjadi 21,67 rupiah, atau kita dikalikan dengan 100.000 berarti 2.167.000. Sedangkan pada nilai B1 0,86, artinya pendapatan dia akan naik 1 rupiah atau 100.000. Jika pendapatan naik 100.000, maka pengeluaran akan naik sebesar 86.000. Ya, begitupun pada nilai B2 0,55. Jika jumlah anggota keluarga tambah 1 orang, maka pengeluaran akan bertambah 0,55 atau 55.000 pengeluarannya. Jadi itu dari persamaan itu mengandung arti seperti itu. Jadi ini yang terjadi. Nah, ini akan pengeluarannya akan turun, akan bertambah, Jadi itu ya yang kita pelajari dari regresi linear berganda. Untuk selanjutnya nanti saya akan men-share tugas untuk latihan di rumah dengan interpretasi yang ada. Jadi nanti teman-teman latihan di rumah ya. Pengumpulannya batas akhirnya nanti pada tanggal tanggal 2 lah, nanti tanggal 2 untuk bulan depan, 2 Januari, tanggal 2 Januari nanti dikumpulkan secara keseluruhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jadi kita lebih sering melakukan latihan untuk bisa melihat pola ini. Jadi dari persamaan ini bisa kita hitung sesuai dengan pendekatan yang tadi, mulai dari koefisien korelasi sampai kita menemukan nilai akhir daripada persamaan regresi linear berganda. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.